من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: أربع لا يعرف قدرها إلا أربع، لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى، ولا قدر الصحة إلا أهل السب، ولا قدر الشباب إلا أهل الهرم، ولا قدر الغنى إلا أهل الفقر عندها. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة وأكمل التسليم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. معاشر الحاضرين والحاضرات, para ayahanda, para bunda, jamaah sekalian, jamaah salat fardu subuh di Masjid As-Salam, meninjau Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia Merdeka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Pagi hari ini ditakdirkan kembali untuk dapat melaksanakan sebuah rangkaian salat fardu subuh dengan secara berjamaah. Kemudian bersyukur kembali kepada Allah. Allah menetapkan kita setelah melaksanakan salat fardu subuh dengan niat i'tikaf, duduk di majlis ilmu, dengan berniat hadirnya kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala menjelang sampai dengan waktu isyraq nanti, yang mudah-mudahan harapan kita Allah Subhanahu wa taala mencatat semua ibadah kita yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini dengan catatan amal ibadah yang sempurna, yang semoga dibalasnya pula dengan balasan pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, pemimpin dunia sampai akhirat nanti, Nabi Muhammad SAW. Berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan umatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Berikutnya pada pagi hari ini kita akan menyimak beberapa sabda Nabi SAW dan perkataan ulama. Yang pertama, sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan juga dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa sahahahu. Hadis ini sahih dari takhrijnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, dan juga akhrajahul Baihaqi ya fi Syu'ab, dalam kitab Syu'ab, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, igtanim khamsan. Igtanim di sini maknanya utlub al-igtinam, artinya carilah keberuntungan. Igtanim, cari keberuntungan, cari kesempatan. Khamsan qabla khamsin, di dalam 5 hal sebelum ya tiba 5 hal. Di dalam 5 hal ini sebelum tiba 5 hal berikutnya, maka ambillah kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Apa keberuntungan pertama yang harus kita dapatkan? Ya, di 5 hal pertama sebelum 5 hal berikutnya itu tiba. Kata Rasulullah, syababaka qabla haramik. Ambil keberuntungan oleh engkau sebanyak-banyaknya di masa muda kamu.
apapun jenis keberuntungan yang akan didapati pada masa itu dengan cara apapun selagi itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Dengan cara berzikir kan baik itu, ada keberuntungan di situ. Dengan cara bersolawat, wah saya mau ngambil keberuntungan ini, mau mengambil hujungan dari Allah, mau mengambil kenikmatan dari Allah, mau mengambil pahala dari Allah, mau mengambil hadiah dari Allah, mau mengambil ampunan dari Allah, mau mengambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini dengan bersolawat. Bisanya dengan bersolawat, ya dengan solawat sebanyak-banyaknya. Ya, terutama di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini bulan solawat. Ya, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulan aku. Karena Rasulullah mengerti dan tahu di bulan Sya'ban diturunkannya surah Al-Ahzab ayat 56 yang kandungannya adalah berbentuk perintah solawat dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Artinya segenap lapisan umat Nabi Muhammad sayogianya berlomba-lomba, bergemuruh, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Berlomba-lomba mengambil keberuntungan di bulan ini dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan hanya sebatas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita saja, akan tetapi dibalik daripada solawat itu apa nilai keberuntungannya? Satu kali solawat, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Satu kali solawat yang diucapkan, yang dibaca oleh umatku, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat kebaikan. Oh, berarti kan di situ ada nilai keberuntungan. Kalau bisnis itu bukan 100% lagi untungnya. Kalau 100% itu satu dapatnya satu, modalnya 100 dapat 100, ya kan? Berarti itu namanya 100%. Ini 100 ribu dapatnya 1 juta. Nah, ya kalah. Berarti kan berapa tuh? 10 kali lipat 100. Ya, jadi 1 juta dapatnya. Kan luar biasa. Bukan 100% lagi tuh. Berapa persen tuh, Guru? Hah? Oh iya, pokoknya janji aja dah sudah. Banyak walhasil. Berarti beruntung gak itu? Rugi apa? Banyak kau hujungannya apa sedikit tuh, Guru? Hujungannya tuh. Kita ini bermodal 100 saja dapatnya 1 juta. Banyak kah hujungannya? Banyak benar, bukan banyak lagi tuh. Banyak benar. Iya. Itu yang bermodal 100. Kalau yang bermodal 1 juta, ayo berapa? 100 juta dapatnya. Banyak kah itu? Nyatai banyak. Iya. Kalau yang bermodalnya 100 juta, berarti dapat 1 miliar. Banyak kah? Banyak kah? Sangat banyak. 1 miliar itu kalau ditukarkan pentol, ya hibak masjid ini. Saking banyaknya itu duit. Nah, itu berarti kan hujungannya banyak di situ. Nah, ini orang cerdas di situ. Berbisnis itu yang hujungannya banyak, jangan yang kerugiannya yang banyak, rugi terus. Ya, bisnis kisahnya berdasi, beoto ujung-ujungnya otonya diambil orang, dasinya dipaculi orang. Kenapa bisnisnya? Karena cair-cair. Yang ada habis di rumah dah. La ilaha illallah. Bisnis macam itu kan usah digeluti. Iya. Nah, bisnis yang berhujung kepada keberuntungan itulah yang kita geluti. Nih hujungannya banyak. Ya. Bisnis dengan Allah banyak. Apa bentuk bisnisnya? Salawat kepada Nabi. Ini maidanul bisnis. Bulan Sya'ban ini tempatnya bisnis kita kepada Allah. Itu. Itu bisnis nasi gorengnya kayak apa? Berlanjut. Itu sedikit aja hujungannya itu. Bisnis nasi kuningnya kayak apa? Berlanjut juga. Tapi aku ini sedang bisnis apa? Mega bisnis. Nah, mega bisnis itu, mega proyek itu bukan berbentuk jembatan layang saja. Ya, mega proyek ini kita bisnis dengan Allah, ini mega proyek ini. Iya, coba bayangkan 1 kali solawat kepada Nabi Muhammad SAW
Ya. Mendapatkan 10 kebaikan. Coba bayangin, 10 kebaikan. Kemudian 10 kesalahan kita dihapus. Tiba-tiba mana kesalahannya? Tidak ada. Dibuka lembaran padahal nih hari ini, hari esok, hari ini ada kesalahan terus, tapi hilang kesalahannya itu. Kenapa? Oh, karena dihapus oleh Allah, coret. Nah, kesalahan tadi itu dicoret oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena kita sedang berbisnis dengan Allah. Ini keberuntungannya, kesalahannya dihapus. Bukan satu, nilai saja, ada nilai lainnya. Kebaikannya ditambah. Oh, jadi banyak nilai kebaikannya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada SMS banking ya dari Allah itu banyak betul tuh masuknya tuh. Sekali sholawat ding 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 aja tuh bunyi SMS-nya. Ya, waduh, Anda beruntung dapat sekian. Wah, dapat sekian, dapat sekian. Luar biasa. 10 kebaikan, 10 kesalahan dihapus, 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa coba yuk? Ya, kita mau ngejar jabatan, jabatannya diangkat oleh Allah, diangkat jabatan kita. Setinggi-tingginya. Hendak lebih tinggi lagi, banyak ki sholawatnya. Kalau satu kali sholawat aja 10 jabatannya, 10 derajat. Derajat itu kan tingkatan. Nilai jabatan kita ini kan bertingkat, tambah naik bertingkat, bukan berturun. Iya, bintang aja. Ya, jabatan di dunia ini ada bintang 1, ada bintang 2, bintang 3. Iya, kalau itu kan naik terus. Iya, hotel juga kan kayak itu tuh. Hotel ada kelas bintang 1. Ada kelas bintang 2, ada kelas bintang 1 itu apa itu? Kelas bintang 1. Ada nggak guru? Hotel kelas bintang 1. Ya, kos-kosan. Itu kan kelas bintang 1 tuh. Ya, kelas bintang 2 apa tuh? Kelas bintang 2. Guest house. Itu kelas bintang 2 tuh. Kelas bintang 3 baru mulai hotel itu mulai kelas oh ini bintang 1, bintang 3, bintang 4. Oh, bintang 5, waduh, luar biasa lah gitu. Baru sampai bintang 5 aja sudah wah itu. Apalagi bintang 6, bintang 7. Wah, itu bisa menyembuhkan penyakit. Kalau sampai bintang 7 itu bukan mantap lagi makanannya, penyakit aja bisa disembuhkan. Allahu Akbar. Ini bukan 7 bintang lagi. Sekali sholawat langsung 10 bintang. Tes. Allahu Akbar. Biar sekali sholawat aja. Ya, 10 bintang dapat tes. 10 jabatan. Ya, 10 tingkatan nilai kita. Tambahi lagi. Ya, bukan bini ditambahi. Ini sholawat yang ditambahi. Ya, bini itu bukan ditambahi, disayangi. Ya, kalau bunda. Disayangi. Ya, tambah lagi. Ya, sebuting sholawat, tambah lagi 2, tambah 3, tambah 10. Allahu Akbar. Ya. Pokoknya jalan yang paling cepat menuju Allah itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Laisa tariq asra al-wusul ila Allah jalla jalaluh min as-salati ala nabiyil mahbub. Tidak ada suatu jalan yang bisa ditempuh dengan lebih cepat daripada jalan tol. Iya, ini tolnya langsung nembus tol langit ini. Iya, lebih cepat daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini, berarti di situ ada nilai keberuntungan yang tidak terhingga. Ambillah nilai keberuntungan itu. Iya, di masa kapan? Di masa muda kita. Kalau sudah masa tua itu nanti repot urusannya sudah. Iya, ngurusin anak. Karena bayi si cucu, ngurusin cucu pulang. Banyak lagi. Bayi si cicit, ngurusin cicit pulang. Aduh hai, ini masih muda kita. Ya, ulun sudah tua baik, tapi jiwanya jiwa muda, masuk juga itu. Masuk juga. Iya. Perbanyak untuk mengambil keberuntungan, hujungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah di situ kita berbisnis, berniaga dengan Allah. Karena berniaga dengan Allah itu disampaikan oleh Allah tijaratan lan tabur. Ya, tidak ada ya berakhir dengan kerugian, itu tidak ada. Berbisnis dengan Allah itu tidak ada berakhir dengan kerugian, itu tidak ada. Apalagi kebangkrutan, nggak ada. Pasti berakhir dengan keberuntungan, berakhir dengan kebahagiaan, berakhir dengan keselamatan. Itu orang yang
pandai berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang cerdas itu orang yang selalu berbisnis dengan Allah. Al-kaisu kata Rasulullah, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang selalu berbisnis dengan Allah dan yang selalu menghimpun pundi-pundi amal baik sagan akhirat nanti. Wah, dia mengumpulkan tuh pundi-pundi kebaikan dengan cara apa saja. Solawat di situ ada pundi kebaikannya, dia kerjakan itu solawat. Zikir ada pundi kebaikannya, dia kerjakan itu zikir. Majlis ta'lim ada pundi kebaikannya, dia datangi itu majlis ta'lim. Kenapa? Ini sagan simpanan saya, nanti di akhirat saya akan putiki hasilnya. Betul. Tinggal memutiki nanti di akhirat. Kan sudah kita tahu, bukan hayalan ini, bukan hayalan. Ya, kok tahu dari mana Habib? Dari Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah bepadah. Apabila Rasulullah mengetahuinya waktu Isra wal Mi'raj. Waktu Isra wal Mi'raj itu diperlihatkan semua kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan dengan amal solehah, perbuatan yang baik, itu sudah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Nih kalau orang beramal soleh yang kayak gini ya Rasulullah, ininya, hasilnya, ya, hujungannya dan kayak ini nah. Ini kalau orang bermaksiat dan kayak ini juga, hujungannya ini, bukan hujungannya ini balasannya dan kayak ini kalau orang berbuat maksiat. Nah kalau orang beramal soleh kena masuk surga, nah surga itu kayak ini surga diperlihatkan kepada Nabi. Amun orang itu beramal maksiat kena berhujung kepada api neraka. Nah api neraka itu kayak ini. Sampai ujar Nabi, malaikat kenapa itu penjaga api neraka itu kada senyum-senyumnya. Iya, marangut aja. Waduh, namanya juga penjaga api neraka, ujar Jibril. Totopang sudah mulai diciptakan sampai wah ini kada senyumnya sidin. Iya, karena segan nakut-nakutin anak-anak masuk situ. Iya, itu tempat-tempat yang kayak itu kan memang begitu diolah oleh Allah. Iya, orangnya, malaikatnya juga yang tegas garang. Oh ya, karena di dalamnya akan disiksa orang tadi itu. Jadi begitu mau masuk saja sudah dicelengin sama malaikat. Oh ini kamu yang nggak tuju ini kau orangnya aja. Langsung, orang masuk penjara dah. Silakan Pak. Nggak ada masuk penjara tuh yang menjaganya, main surung aja. Apa? Wah, itu. Coba kalau orang kita nih keundangan ya kalah hari Minggu biasa, keundangan hari Sabtu ya kalah, yang jaga-jaga itu udah cantik ya kalah. Waduh, lipstick, senyum-senyum pulang. Bah, kayaknya hendak begemet jalannya, hendak masuk ke ya kalah. Karena asik tuh disambutnya tuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hai ya Allah, zamannya itu hendak masuknya sudah nyaman, disambut dengan senyuman, gadis-gadis yang cantik-cantik, ya kan? Masya Allah, kasih hadiah pulang. Itu baru hendak masuknya, belum lagi kita masuknya. Oh my, nikmat, dekorasinya sudah indah, makanannya di sana sini luar biasa banyaknya. Allah, yang dilihatnya pulang, waduh di pelaminan, ya. Pengantinnya dengan menebar senyumannya, wah nyaman benar. Tadinya hendak 10 menit jadi 1,5 jam di situ. Iya, pakai sahan, dudukan, fotoan. Nah, ya, kita bergambar ya. Berkudak sana, berkudak sini. Allah saking nyamannya. Di dalamnya sangat nyaman sekali. Hendak masuknya aja nyaman. Sorga begitu. Begitu kita hendak masuk itu sudah disambut dengan malaikat Ridwan dengan senyuman. Ahlan wa sahlan. Wahai umat Muhammad, selamat datang. Silakan. Bunuh dengan senyum. Kita hendak masuk sudah nyaman, apalagi sudah di dalamnya. Wah, luar biasa. Disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengantinnya di dalam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, luar biasa. Kesenangan yang tidak terhingga. Makanya ambil keberuntungan itu dengan selama kita masih berada di atas permukaan bumi ini, selagi masih bisa untuk berbuat, selagi masih muda kita, ya, kulitnya sudah keriput, tulang sudah mulai keropos, ya, tapi jiwa masih tetap jiwa kekanakan 18 tahun, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Syababaka qabla harami. Bisa kita berjalan menuju majelis
masih bisa berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, ya, kerjakan, lakukan. Ya, nanti di akhirat sana baru kita ya Allah merasakan puasnya hasil daripada tanaman kita semasa di dunia. Tinggal mutiki terus. Iya. Kata Rasulullah SAW, ya Jibril, kenapa orang itu mereka bertanam satu hari, setelah itu mereka berpanen seterusnya, tidak ada habis-habisnya itu, wahai Jibril. Siapa mereka? Kata Jibril, wahai Muhammad, itulah perumpamaan sekelompok orang yang selalu mereka berjihad fisabilillah. Datang ke masjid, datang ke majelis taklim, itu kan jihad, pengorbanan. Ya, dia lawan itu setan yang menghalang-halangi dia, yang hantu-hantui dia, yang olah sebelumnya dia berat, malas, koler, tapi dia lawan semuanya. Enggak, pokoknya saya harus hadir. Subuh minggu ini harus hadir ke masjid. Harus duduk di masjid, jangan duduk di sini, di depan tepi. Ya, kena tipu pulang. Sini aja, di masjid aja. Ya, beritikaf, sini aja di masjid saja. Menuntut ilmu. Nah, ini jihad. Itu mereka orang yang berjihad, wahai Muhammad, sama saat di dunianya. Ya, wa yudha'af lahumul ajr. Ya, mimma anfaqu min amwalih, dan dilipat gandakan. Ya, pahala infak mereka itu bisa bi'ina di'fin, dengan 70 kali lipat ganda. Ya, ila sabi'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat ganda. Ila ma yasha, sampai tidak terhingga, wahai Muhammad. Mereka sekarang tinggal memutiki hasilnya aja. Nah, dibutiki. Bertanamnya cuma sekali semasa di dunia inilah kita bertanam terus. Iya, di saat kita bertanam jangan kita menghayal untuk langsung memutiki. Iya, kita nih bertanam kecambah aja. Begitu kita bertanam kecambah itu, karena mungkin juga pada saat itu juga kita ambil hasilnya. Kayaknya paling kada esok, kalau ada hujan malamnya, hajar esok tuh nah mencungul hasilnya tuh. Masya Allah, hanya semalam aku menebarkan kecambah ini sudah mulai itu ya, timbul. Ya, daun-daunnya luar biasa. 2 hari langsung kita bisa panen di situ. Ya, kalau kita bertanam jagung berarti sekitar 3 sampai 4-5 bulan. Padi sekitar 3-4 bulan. Ya, ubi sekitar ya kurang lebih segitu juga. Ya, sawit 25 tahun. 5 tahun lah kan. Tapi kan 5 tahun kita menghadang lawas, tapi berikutnya itu sampai berpuluh-puluh tahun hasilnya. Ya, kena kita putiki hasilnya apabila di akhirat. Di akhirat. Nah, kita sekarang bertanam aja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bertanam untuk akhirat. Di akhirat hanya kita panen. Kayak kita hendak panen, orang sibuk panen. Oh, panen ini, panen itu. Kita gigit jari aja. Panen majelis taklim, kita kadang ke majelis taklim. Panen orang solawatan, panen hasil solawatnya itu dapat mereka di sana. Kita gigit jari, kenapa? Aku semalam gak ada solawatan bang, justru aku membubarkan orang yang solawatan. Nah, kacau. Tidak dapat apa-apa, kita merugi. Ya, jadi orang yang menyesal, menangis. Na'udzubillah min dzalik. Makanya diambil masa-masa keberuntungan itu. Ya, dengan jangan sampai terlewati. Masa mudamu, ya, sebelum masa tuamu. Karena kalau sudah tua itu kan ya terbatas dengan segala faktor di situ didapatinya. Berjalan jauh, napasku ini kada kawal lagi. Nah, itu terlalu naik tinggi, aduh kada kawal juga ini. Bengek aku nih, kada kawal. Kalau udah tua, lintuhut jar, kada kawal lagi itu. Aku ini berdiri lawas-lawas, kada kawal, pinggang sakit. Semuanya ada keluhan-keluhannya. Kita yang mungkin usia 40, 30, kepala 3, kepala 4 masih belum ada keluhan, tapi kalau sudah kepala 6, kepala 7 tuh, nah mulai banyak di situ tuh. Keluhan ini, keluhan. Biar masih sehat aja kalau guru, belum ada keluhan. Sebuting aja keluhannya. Aduh, dia hendak pembini pulang tapi kada kawa. La ilaha illallah. Belum banyak keluhan-keluhan, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihataka qabla saqamik. Kata Rasulullah, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, itu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Memang orang itu tidak tahu kadarnya sehat itu kecuali setelah sakit.
Kalau sudah sakit, nah hanyar tuh di situ, ya Allah nyamannya, aku makan nyaman semalam tuh. Padahal nasi itu dengan diwakasin aja nyaman aku, ya Allah. Wah ini jadi disuruh apakah ngarannya itu, McDonald kah, fried chicken kah, apakah ngarannya, akan tahu juga aja. Tetap pahit dimuntong, kadang kau masuk, kadang kau mengunyah pahit. Iya, apalagi orang kena corona jadinya. Iya, kada rasa. Ini manis ya, mana ada manis nih? Ada rasanya, ada rasa. Iya, bau kalau tercium juga harum. Kadang kau membedakan mana harum, iya, mana bau. Iya, nah itu ada rasa lagi. Nah, sebelum itu tiba, iya, maka gunakanlah masa-masa sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Itu masa keberuntungannya, ya. Masa produktifnya itu, nah, masa produktifnya itu di masa sehat. Masa produktifnya itu di masa muda. Ya, jangan kaina aja, kaina kalau sudah garing aku hanya berzikir dah. Jangan kesah lagi kalau sudah garing kau berzikir. Di masa sehatnya aja karena kau berzikir, apalagi sudah garing, sudah berbaring disuruh tasbih. Kaina pian bertasbih aja sini. Kayak apa aku hendak bertasbih aja. Ada kawan tanganku, ada kaku. Ada awal lagi aku. Anak mencantum tasbih. Aku hendak menggerakkan jari-jariku, dah kada kawan aja. Kaku nah. Allah Akbar, ada kawan lagi. Kayak apa aku hendak bertasbih aku ni, kada kawan nah. Muntungku mengangah kayak aja. Ada kawan lagi, stroke karannya tu. Iya, udah garing kada kawan lagi. Tinggal nangis saja, meleleh air mata. Nak pakai, udah tahu, nangis saja. Teringatannya coba kalau dulu aku mungkin banyak berzikir, banyak sholawat, banyak ke masjid, banyak silaturahmi, zaman aku ini, ya Allah, menyesal aku. Nah, aku habiskan masa sehatku masuk diskotik, ke tepian, ya, ke kafe, nongkrong tiap malam, ya Allah. Wah ini aku menyesal, sudah garing dan kayak ini karena kau apa-apa. Nah, kai. Sekarang dah rasa lah, sudah garing, kayak ini semalam sok jagau. Aduh, sok jagau semalam. Nah, udah garing kayak ini apa? Jangankan nempeleng orang, angkat tangan seorang ada kawa. Iya, ngomong aja gue kada jelas. Sudah kada kawal lagi, sudah apa? Ya ini kayak apa ini? Udah garing kada kawal. Wa gina ka qabla fakrik. Ya, masa kayamu. Oh, masa kaya. Jangan sampai kita sudah bangkrut baru tuh. Iya, berapa gerang nih kekurangannya di masjid ini nih? Pak 100 juta aja sagan itu tuh, nah sagan di toilet itu. Coba kalau aku semalam dulu aja, pas sugih tuh bisa. Udah bangkrut bang, ini. Ya nih baik. Kada usah bekesah sudah kelewatan. Kada usah bekesah. Sudah bangkrut, hanya berapa gerang ini kekurangannya aja. Cuma hendak tahu aja aku jadi baik. Coba kalau semalam dulu aku pas masa banyak duit, semalam tuh aku banyak duit panasnya. Habis wah ini bangkrut aku ini. Kada usah bekesah baik, kalau sudah bangkrut dan sudah rasakan aja sudah. Ini orang tuh berapa ini, berapa kurangannya, listrik berapa, gaji imam tuh berapa, pas lagi ada duit. Jangan pas kada ada berduit hanya bekesah, hanya bertakun-takun. Berapa gerang gaji imam tuh? 2 juta, kenapa kada 3 juta? Kenapa anak memberi kah? Kada bang, semalam tuh pas ada duit tuh nyaman aja. Wah ini kali aku seorang jangan kali banyak utang jar. Kada usah bekesah dah sudah. Dah kelewat dah sudah. La ilaha illallah. Nah jangan, kalau sudah bangkrut hanyar. Coba. Karena kawal bubulik basah. Ini pas lagi ada tuh nah. Duit lagi banyak. Ya, ATM tinggal digesek di kayu aja bisa set keluar. Berapa gerak gaji imam tuh? Ya, 2 juta, 3 juta. Tambahi, biar aku yang menambahinya. Nah, eta bocor kan bocor. Pengurusnya kita bari juga. Wah, masya Allah, semuanya kita bari. Wah,
airnya banyak nih. Alhamdulillah aku dapat korupsi semalam di Roma. Jangan juga. Daripada aku hambur-hambur aja di luar negeri, lebih baik aku bagi-bagi ke bubuhan di Kamar Jajar. Iya, biar sama-sama kita ke nerakanya. Waduh kacau. Jangan juga. Ya, aduh. Nah, boleh kami kita menerima uang korupsi itu? Ya, orangnya kada bepadah terima aja. Orangnya kada bepadah. Nah, disuruh satu kabat itu 10 juta. Akhirnya Masya Allah. Doakan pian masuk surga, berikut sendal-sendalnya. Doakan. Sampai berikut sendal-sendalnya doakannya itu saking senangnya itu, nah, saking himungnya dapat. Ya, karena tahu kita uangnya itu dari mana, kada tahu dari korupsi, kada dari mana. Kada tahu lah kita sudah. Pokoknya kita terima aja. Ada bapak itu. Kena sudah lawas. Kita mendengar jar semalam duit yang diberi ke pian itu hasil korupsi sih, itu korupsi. Wah, ini orangnya di penjara aja. Wah, aku mana tahu, aku kada tahu aku. Kan aku yakin duitnya bukan hasil dari korupsi, mungkin dari yang lain. Gitu aja sudah. Astagfirullahaladzim. Kalau ada orang yang kada pada, dah tahu kita enggak apa-apa, terima aja. Iya, masa kita diberi orang, ini duit apa nih? Pian dapat dari mana ini? Waduh, sudah diberi menginterogasi pulang. Aduh. Waginaka qabla fakrik, di masa sugihmu disitulah padang beramal. Iya, jadi hendak beribadah, hendak berdakwah, hendak berjuang dengan hartanya. Karena dia masih banyak hartanya di situ. Jangan pakai nanti-nanti, dah sudah. Kalau sudah nanti-nanti sudah kelewatan, gak ada berfungsi lagi, dah sudah. Sekarang di saat masih ada duit. Jadi dakwah itu seperti saya dakwah dengan ilmunya. Bisa berjalan karena dengan ilmunya. Ada lagi saya pengen dakwah, Beb. Ya, tapi saya tidak punya ilmu. Punya apa? Punya duit, dengan duitnya. Sini bantu saya. Saya mau ke kampung sana, tapi saya tidak ada transportasi. Oh iya, Beb, biar mobilnya saya. Tapi untuk makan di sana. Oh ya Bib, saya kasih dah untuk makan di sana, untuk transportasi semuanya, pokoknya berapa nih? Sekian. Berarti dakwah dengan duitnya dia. Begitu. Saya ingin dakwah. Ini yang ini kenapa nih? Oh, dia pensiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti bukan manusia, jadi mati. Nah itu. Jadi didukung dakwah. Mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya. Ya, yang punya harta berdakwah dengan harta. Jadi berjalan. Ya Allah Ustaz, pian ini luar biasa ilmunya. Ada madisnya, ada besi madis, jangan kan madisnya. Ya, tempatnya di ada besi aku ini. Ayo sudah, aku ini banyak kaplingan pas kebujuran aku ini juragan kapling. Halo? Sakratul maut ya. Ya benar saja. Aku ni raja kapling Ustaz. Biar tinggal tunjuk aja mana yang hendak tuh. Tunjuk aja. Tapi jangan terlalu jauh kamu orang itu Ustaz. La ilaha illallah. Balik. Kapling 2 kapling. Kayak apa aku hendak membangunnya kada bisa duit aku. Biar aku bangunkan Ustaz. Bangunkan di situ. Nah, biar Ustaz yang berdiam di situ. Ya, jangan orang suci itu jadi imam juga, jadi guru juga di situ, jangan. Ya, majlis taklim yang diajarkan karena bisnis melulu. Ya, cara buka kaplingan begini masyarakat muslimin. Ya, pian tabang dulu pohon-pohonnya. Ini majlis ilmu, kan majlis bisnis ini. Habis itu pian datang ke BPN, pian ukur tuh tanah itu. Nah, habis itu dipatok. Ya terserah pian, hendak 10-20. Ini mah disapa nilainya. Biar yang berisi ilmu yang berdiam di situ. Ya, yang berdakwah dengan ilmunya cukup, pian berdakwah pelantara hartanya. Pian bangunkan majelisnya, pian sediakan tempatnya, biar ustaz yang berdiam di situ yang menyampaikan ilmunya. Berjalan jadi kan begitu. Wah, ini ada terkendali nih, ada terkendala ini. Masalah perizinannya bagaimana nih? Ada lagi nih jamaah kita. Ya, pian pegawai di mana? Oh, alhamdulillah pegawai di
pemerintahan ini. Bagian apa? Bagian perizinan. Nah, kebujuran kami hendak membangun ini. Iya, kurang tekennya ini nih. Izinnya belum ada. Biar urusan kami. Nah, berdakwah juga. Iya, yang selagi berfungsi tekennya, tanda tangannya, berdakwah dengan teken. Iya, dengan tanda tangan. Begitu. Ada yang berdakwah dengan tanda tangan, ada yang berdakwah dengan uang, ada yang berdakwah dengan ilmu, dijadikan satu, jadi ramai berjalan. Iya, berdakwah itu. Itulah ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jangan masing-masing. Kalau masing-masing ada kau berjalan. Iya, rame-rame kita. Wa ghinaka qabla fakri. Masa kayamu sebelum tiba masa fakir. Kalau sudah masa fakir, aduh ngalih. Ini sudah fakir, hanya semalam tuh pas aku banyak duit itulah, nyaman aku membantu, nyaman aku membeli, nyaman aku, udah sakit terus kayak nyaman lagi, sudah pensiun nyamannya. Wa faragaka qabla syughlik. Kemudian ujar Nabi, wa faragaka, masa lenggangmu, masa kosongmu itu qabla syughlik, sebelum masa sibukmu tiba. Ambil ya, di situ keberuntungan. Di masa-masa ada waktu untuk hadir ke majelis, ada waktu untuk bisa datang ke masjid sholat berjamaah, ada waktu untuk bisa berzikir, bersolawat, umpat-umpat dengan yang lainnya. Belum sibuk aku nih, gawean masih belum dimulai, bisnis masih belum rame, proyek masih belum dibuka, kena bulan April mungkin ubuhannya. Kami masih nganggur ini. Iya. Nah, di masa-masa masih nganggur inilah, kalau usah dibujurkan setempat lagi tungtung kita. Buat lagi tungtung sudah. Ini masa kosong itu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum tiba masa matimu. Nanti kau sudah disiksa sama malaikat baru menangisinya. Ternyata dipukul malaikat itu sakit. Nyata dipukul preman aja sakit, apalagi sama malaikat yang mukul. Nah, jangan nunggu dipukul malaikat dulu baru hendak berbulik basa ke dunia, hendak beramal. Iya, hendak ke masjid sholat berjamaah, hendak berinfak, hendak sodako. Semalam semasa di dunia mana. Iya, ditarik-tarik suruh ke masjid kada maunya ke tepian aja. Iya, ditarik ke masjid kada maunya ke big mall aja. Iya, ditarik untuk berinfak kada mau. Kalau bagian kupu-kupu malam aja, bersawer di situ. La ilaha illallah. Jangan. Sebelum ya tiba masa matimu, masih kita bisa hidup, bisa beramal di situ. Di masa hidup kita, beramallah di situ. Nah, ada 5 faktor keberuntungan sebelum 5 faktor kerugian menimpa kita itu tiba. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hidup, ini mati pulang. Pas kebujuran ini yang mati, ini yang hidup. Jadi yang di sini yang berfungsi, yang mati ini kita mati juga. Nantinya insya Allah. Mudah-mudahan kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini membawa berkah, ya, membawa rahmat buat kita, buat keluarga kita masing-masing. Ya, membawa ilmu yang bermanfaat buat kita, buat keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah tadi itu kita kau mengamalkannya. Ya, sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit mengamalkannya. Ya, semampu dan sekuasa kita untuk bisa mengamalkannya, disitulah nilai kita. Ya, sampai nanti dengan istiqomah bisa meningkat, bertambah, tambah istiqomah lagi, tambah banyak lagi kita melakukannya, tambah nilainya gana lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini masih ada lagi kah? Masih 1 minggu lagi ya? Ya, 1 kali lagi. Ya, masih 1 kali lagi, nanti minggu dihadap insya Allah. Mudah-mudahan kau berhadir pada taat. Amin. Insyaallah ya rabbal alamin. Ala hadini aku ini as-salihah wa ila hadratin nabil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbala, wa rizqan halalan katsiran tayyiban. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'
ودعاء لا يستجاب له نسألك علما لدني والمشرب سافل هني وهب يا غني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Manusia aja bisa mati mendadak apalagi setrum.